Sintayong kecewa lagi. Sintayong kecewa dengan PSSI karena lambatnya proses 4 pemain keturunan yang dia minta. Kini ia berharap pemerintah bersedia bantu agar proses naturalisasi dipercepat. Seperti diketahui, keempat nama tersebut adalah Sandy Wells, Jordi Amat, Miss Hilger, dan Ragnar Oratmaingoen. Sampai November tahun kemarin sudah diterima laporan bahwa cepat diurus mengenai masalah naturalisasi. Tapi sampai saat ini tidak ada laporan apa-apa. Progresnya seperti apa? Kata Sintayong. Secara pribadi kita menghubungi pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Memang sudah lengkap dokumen-dokumennya. Ini saatnya PSSI dan pemerintah yang harus memberi bantuan, tambahnya. Proses naturalisasi 4 pemain ini diharapkan memang cepat selesai, sebab mereka dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Pratama Arhan cedera. Timnas Indonesia mengalami masalah serius jelang FIFA Matchday melawan Timor Leste. Bek kiri mereka, Pratama Arhan, dilaporkan mengalami cedera pada pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Hal ini dibenarkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Namun begitu, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai cedera Pratama Arhan. Saat ini, kondisi bek 20 tahun tersebut masih dalam tahap observasi dan sampai saat ini belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Pratama Arhan untuk menepi. Untuk mengisi tempatnya di pertandingan nanti, skuad Garuda pada TC di Bali masih memiliki beberapa pemain lain yang dapat bermain di posisi bek kiri. Mereka adalah Edo Febriansyah, lalu Bayu M. Fikri yang bisa bermain sebagai bek kanan dan bek kiri, serta Alfreanda Dewangga yang bisa bermain sama baik di posisi bek tengah dan bek kiri. Jadwal amburadul Timnas dan Liga 1. Jadwal Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste dalam agenda FIFA Matchday nantinya akan digelar 27 dan 30 Januari 2022. Jika di luar negeri, menjadikan jeda internasional ini sebagai rehat liga domestik dan ajang untuk membela tim nasional. Beda halnya dengan di Indonesia, yang mana jadwal liga domestiknya tetap dijalankan hingga bentrok dengan jadwal uji coba tim nasional. Tercatat, jadwal Liga 1 pekan ke-21 akan bergulir pada 26 Januari. Bahkan pada tanggal 30 nanti akan ada pertandingan antara Persija dan Persiraja. Bentrokan jadwal ini jelas merugikan tim peserta Liga 1 yang penggawanya dipanggil membela timnas Indonesia. Apalagi persaingan Liga 1 hampir memasuki babak akhir, yang mana klub diharapkan tampil dengan skuad terbaiknya untuk menghindari jurang degradasi. Direktur Utama PT Liga Indonesia menyarankan agar pihak klub bisa menyampaikan keluhan mereka ke PSSI, bukan ke PT LIB. Kalau soal timnas dan pemainnya, itu ada kesepakatan antara PSSI dengan klub, kata Hadian Lukita. Hadian juga menerangkan, langkah ini diambil agar Liga 1 2021 tidak molor. Liga 1 diagendakan rampung pada Maret 2022. Alasan Sandy Wells pilih Indonesia. Pekan depan, dokumen 2 di antara 4 pemain yang ditargetkan untuk dinaturalisasi disetorkan ke Presiden Jokowi. Asal sesuai dengan kebutuhan timnas, naturalisasi adalah sesuatu yang wajar. Tawaran sebenarnya tidak hanya datang dari Indonesia. Republik Irlandia juga membuka pintu bagi Sandy Wells untuk menjadi pemegang paspor mereka. Tapi, bek kanan yang kini membela klub Belgia KV Mechelen itu menolak. Pesepak bola kelahiran Belanda 26 tahun lalu itu kukuh memilih timnas Indonesia. Dia memegang teguh omongan kakeknya bahwa suatu hari kamu harus beri sesuatu kepada Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani, anggota Komite Eksekutif PSSI yang bertugas memburu pemain naturalisasi. Perlu diketahui, darah Indonesia dari Sandy Wells memang mengalir dari sang kakek. Kakeknya orang Surabaya, bonek. Semasa kecil, Sandy sangat dekat dengan kakeknya, tutur Hassani kepada Jawa Post tentang mantan pemain timnas junior Belanda.
Laga Indonesia versus Timur Leste batal dihadiri penonton. Pembatalan ini didapat setelah pertemuan yang digelar antara PSSI, Polda Bali dan Satgas Covid-19 setempat, sehingga diputuskan pihak otoritas keamanan tidak memberikan izin, padahal tiket pertandingan sudah dijual melalui daring. Tentu, meningkatnya angka penyebaran Covid-19 varian Omikron di Bali menjadi penyebabnya. Pembatalan ini sangat disayangkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Padahal, dia sudah sangat antusias karena untuk pertama kalinya akan bertanding di hadapan supporter Indonesia. Tetapi, dia mengerti dan berharap federasi dan otoritas terkait bisa mencarikan solusi bersama supaya pertandingan di Indonesia bisa seperti di negara lain. Memang kita harus patuh pada protokol kesehatan di sini, tapi kita semua lihat kemarin di Piala AFF 2020 di Singapura ada penonton. Di negara saya, Korea, Kalik juga ada penonton. Begitu pula di Liga Eropa seperti Inggris, ungkap Sintayong. Jadi saya pikir tidak ada masalah penonton masuk selama patuh pada protokol kesehatan, pungkas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Evan Dimas puji Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Gelandang Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono, mengaku terpukau melihat kehadiran dua pemain muda di skuad Garuda saat ini. Mereka adalah Ronaldo Kuate dari Madura United dan Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya. Keduanya merupakan skuad Timnas Indonesia U18 yang siap debut di Timnas Senior. Evan Dimas juga mengungkapkan kalau kedua pemain tersebut punya potensi dan sangat berhasrat menjadi pesepak bola andal di masa depan. Evan pun memberikan beberapa nasihat kepada dua pemain tersebut. Memang masuk di Timnas Indonesia dengan usia muda itu tidak mudah. Kami juga perlu adaptasi. Tapi saya lihat Marcelino dan Ronaldo ini pemain yang sangat potensial. Marcel juga sering bicara sama saya, bertanya kok bisa lama di Timnas. Ronaldo Kuate juga, buka Evan Dimas. Saya bilang, memang untuk mencapainya gampang, tapi untuk mempertahankannya tidak mudah. Yang penting kamu harus jaga mental dan jangan seperti saya ketika muda. Penyesalan itu datang belakangan. Kalau ada kesempatan untuk main di luar negeri, main di luar negeri, sambung Kapten Timnas Indonesia itu.